Disorot dunia. Akhirnya Indonesia kedatangan tamu besar yaitu jet tempur Rafale Prancis. Indonesia dan Prancis telah memasuki tahap akhir dalam proses pengiriman jet tempur Rafale, salah satu pesawat tempur tercanggih di dunia, ke tanah air. Pengiriman jet tempur ini merupakan bagian dari kesepakatan besar antara pemerintah Indonesia dan Prancis yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia. Sejak diumumkannya pembelian 42 unit Rafale oleh pemerintah Indonesia pada awal tahun lalu, banyak spekulasi yang beredar mengenai waktu pengiriman. Namun, Menteri Pertahanan Indonesia baru saja memastikan bahwa Prancis akan mulai mengirimkan batch pertama jet tempur ini dalam beberapa minggu mendatang. Jet tempur Rafale, yang diproduksi oleh perusahaan pertahanan ternama Prancis, Dassault Aviation, telah dikenal luas sebagai pesawat multiperan yang sangat andal. Dengan kemampuan tempur yang mampu menembus berbagai medan, baik udara, darat, maupun laut, Rafale akan memberikan peningkatan signifikan pada kemampuan tempur TNI Angkatan Udara. Rafale dibekali dengan sistem avionik mutakhir, sensor canggih, radar AESA, Active Electronically Scanned Array, serta kemampuan membawa berbagai macam persenjataan modern, termasuk rudal udara ke udara dan bom presisi tinggi. Kemampuan manuvernya yang superior dan kecanggihan teknologi stealth membuatnya ideal untuk pertahanan udara, operasi serangan jarak jauh, dan misi pengintaian. Indonesia bukanlah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tertarik memperkuat pertahanan udaranya. Namun, dengan akuisisi Rafale, Indonesia menempatkan dirinya dalam jajaran negara dengan kekuatan udara yang semakin tangguh. Hal ini sekaligus menandai upaya Indonesia untuk mendiversifikasi sumber alutsista dari berbagai negara, setelah selama beberapa dekade mengandalkan pesawat buatan Amerika dan Rusia. Bahkan dengan kehadiran Rafale di Indonesia menandai era baru dalam modernisasi militer negara ini, terutama dalam menjaga keamanan kawasan di tengah ketegangan geopolitik yang terus berkembang di Laut Cina Selatan. Dengan kemampuan multiperannya, Rafale diharapkan tidak hanya meningkatkan pertahanan nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas regional. Penyerahan pertama Rafale ini juga menjadi simbol kerja sama strategis yang semakin erat antara Indonesia dan Prancis di bidang pertahanan, yang mencakup transfer teknologi dan pelatihan untuk pilot-pilot Indonesia. Pengiriman jet tempur Rafale ini juga mencerminkan semakin kuatnya hubungan pertahanan antara Indonesia dan Prancis. Kedua negara telah memperkuat hubungan bilateral, tidak hanya dalam bentuk pembelian alutsista, tetapi juga melalui kolaborasi pelatihan militer dan transfer teknologi. Salah satu poin penting dari kerjasama ini adalah rencana pelatihan intensif untuk pilot-pilot TNI Angkatan Udara yang akan mengoperasikan Rafale. Pelatihan ini akan dilakukan di Prancis dengan fokus pada penguasaan teknologi canggih yang dimiliki Rafale, serta taktik tempur modern. Selain pengiriman jet tempur, kesepakatan antara kedua negara juga mencakup program transfer teknologi. Ini merupakan langkah strategis yang akan memberikan keuntungan besar bagi industri pertahanan Indonesia. Melalui program ini, teknisi dan insinyur Indonesia akan mendapatkan pelatihan langsung dari para ahli di Dassault Aviation, perusahaan produsen Rafale, guna memahami dan menguasai teknologi yang dibutuhkan untuk merawat dan mengembangkan pesawat tempur ini di masa depan. Lebih lanjut, kerjasama ini juga diperkirakan akan memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia. Dengan adanya transfer teknologi dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal, industri pertahanan nasional diharapkan mampu meningkatkan kemampuan produksi dan perawatan alutsista secara mandiri. Hal ini juga membuka peluang bagi pengembangan industri pertahanan dalam negeri di masa mendatang. Pengadaan Rafale oleh Indonesia tak hanya mendapatkan perhatian dari dalam negeri, tetapi juga dari kawasan regional dan internasional. Negara-negara tetangga, terutama di Asia Tenggara, memantau langkah Indonesia ini dengan seksama. Penguatan kemampuan militer Indonesia, terutama di udara, dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Pasifik, terutama di tengah persaingan geopolitik antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Bahkan dalam konteks ASEAN, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama dalam isu-isu keamanan maritim. Jet tempur Rafale, dengan kemampuan patroli udara jarak jauh dan misi multiperan, akan menjadi elemen penting dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia dan kawasan sekitarnya. Di sisi lain, TNI Angkatan Udara telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan Rafale ini. Selain mempersiapkan pilot-pilot terbaiknya, TNI Angkatan Udara juga telah meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti pangkalan udara dan sistem radar yang mampu mendukung operasi jet tempur canggih ini.
Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran besar untuk memastikan kesiapan seluruh aspek operasional Rafale, termasuk perawatan dan pengisian suku cadang. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, penguatan pertahanan udara adalah prioritas utama Indonesia. Pengadaan jet tempur Rafale menjadi langkah nyata dalam menjaga kedaulatan wilayah udara, sekaligus memberikan keunggulan strategis dalam operasi-operasi militer mendatang. Dengan pengiriman Rafale yang semakin dekat, Indonesia memasuki era baru dalam modernisasi pertahanan udaranya. Kedatangan jet tempur ini diharapkan akan memberikan dampak besar bagi kemampuan tempur Indonesia, memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara mitra, serta membawa industri pertahanan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ancaman global yang terus berubah, modernisasi pertahanan menjadi kebutuhan yang tak bisa diabaikan. Rafale adalah jawaban dari upaya tersebut, memberikan Indonesia keunggulan dalam menghadapi tantangan pertahanan masa kini dan di masa depan. Salah satu topik yang hangat dibicarakan dalam lingkup pertahanan adalah di mana jet tempur Rafale akan ditempatkan dan bagaimana TNI Angkatan Udara akan memanfaatkannya. Beberapa analis militer memprediksi bahwa Rafale kemungkinan besar akan ditempatkan di pangkalan-pangkalan udara strategis yang berada dekat dengan perbatasan, seperti di wilayah Kepulauan Natuna atau Papua. Kedua wilayah ini memiliki kepentingan strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia, terutama di tengah meningkatnya aktivitas di Laut Cina Selatan dan kawasan Pasifik. Di Natuna, pengoperasian Rafale akan memperkuat pengawasan udara dan patroli maritim yang selama ini dilakukan TNI Angkatan Udara. Selain itu, Rafale dapat melakukan patroli jarak jauh dan memonitor pergerakan kapal-kapal asing yang seringkali memasuki wilayah J, zona ekonomi eksklusif, Indonesia secara ilegal. Keunggulan teknologi radar dan sistem senjata canggih pada Rafale juga akan menjadi aset penting dalam menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Sementara itu, penempatan Rafale di Papua akan berfungsi sebagai benteng pertahanan dari potensi ancaman di kawasan timur Indonesia, serta memperkuat pengawasan udara di atas wilayah yang kaya akan sumber daya alam ini. Papua, dengan letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan, memerlukan pertahanan udara yang kuat guna memastikan perlindungan dari potensi ancaman eksternal.